menghadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Di dalam hidup ini tidak pernah ada yang kita duga. Selalu saja banyak hal yang terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit di depan. Mungkin susah, mungkin penuh duka, mungkin penuh dengan air mata atau tawa ceria. Tapi kita tahu janji Tuhan selalu seperti fajar pagi hari, tidak akan pernah terlambat untuk bersinar pada waktunya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu setia, karena Engkau Allah yang tidak pernah bisa menyangkali diri-Mu, Allah yang setia. Kami bersyukur di tengah segala lika-liku kehidupan kami, di tengah segala perjuangan kami menjalani kehidupan kami, di tengah segala jatuh bangun kami Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami, agar hati kami sungguh-sungguh siap bersekutu dengan Engkau, pribadi yang menjadi sahabat setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah setia pada janjinya kepada setiap kita, dan yang sudah menolong dan menuntun kita hingga pada hari ini, di bulan terakhir, di bulan Desember tahun 2021 ini. Di balik suka duka,
melewati awan gelap, badai kehidupan, cuaca cerah, mengarungi padang pasir yang melelahkan, atau menapaki kebun bunga yang indah, masuk ke dalam lembah kekelaman, hingga naik ke puncak bukit, meniti jalan terjal berbatu, hingga masuk jalan penuh liku kehidupan ini. Dialah pribadi yang selalu setia, mendampingi perjalanan hidup kita. Dialah Kristus Yesus yang penuh kasih dan yang telah menguatkan kita semua hingga saat ini. Bulan Desember ini adalah bulan penuh dengan kemeriahan. Bulan yang disebut dengan bulan perayaan Natal. Bulan yang sudah dinanti-nantikan oleh kita sebagai umat Kristiani. Bahkan seluruh penduduk bumi ini juga turut merayakannya. Sekalipun hanya untuk hura-hura mungkin. Atau sekedar ikutan sebuah kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Nuansa Natal sudah terlihat di mana-mana memasuki bulan Desember ini. Termasuk di resto-resto, kafe-kafe, mall, rumah-rumah sakit, bahkan bank-bank, salon, perusahaan-perusahaan, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Jika kita melihat tanggal hari ini, maka dapat dipastikan beberapa gereja atau komisi di gereja sudah merayakan Natal. Dan yang lain masih bersiap-siap. Karena itu tidak ada salahnya kalau pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mendukung persiapan-persiapan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Mari kita pertama-tama berdoa untuk persiapan gereja-gereja di Indonesia dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2021-2022 ini. Biarlah yang menjadi fokus utama persiapannya adalah hati dibandingkan dengan persiapan fisik lainnya. Kita doakan agar Natal dirayakan secara sederhana hingga dapat diresapi maknanya oleh setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami Tuhan boleh menginjak bulan terakhir di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk 11 bulan yang Tuhan sudah pimpin di masa-masa masih penuh dengan berbagai macam aturan protokol kesehatan. Karena kami masih menjalani masa pandemik. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu setia Tuhan mendampingi kami sampai hari ini. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja-gereja yang tengah mempersiapkan akan ibadah atau perayaan Natal di tahun ini dan juga Tuhan ibadah atau perayaan tutup tahun serta tahun baru. Tuhan kami berdoa agar gereja-gereja di Indonesia boleh mempersiapkan dengan fokus yang lebih utama yaitu kesiapan hati. Daripada setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Untuk boleh Tuhan menghadirkan ibadah perayaan Natal di mana Engkau hadir Tuhan sebagai tokoh utama, bukan kami Tuhan. Tolong Tuhan agar gereja-gereja Indonesia Tuhan di tahun ini juga Tuhan boleh melihat akan kesederhanaan kembali kelahiran-Mu Tuhan, sehingga Tuhan fokus perayaan ataupun ibadah bukan dalam kemeriahan, tetapi Tuhan di dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja Indonesia ini hikmat bijaksana dan juga Tuhan berikan kepada mereka sukacita di dalam mempersiapkan seluruh ibadah dan perayaan Natal. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita akan juga berdoa bagi persiapan Natal Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, persiapan Natal komisi-komisi dan juga persiapan Natal umum, serta
perayaan tahun baru nanti. Yang pertama kita akan berdoa bagi gereja kita, yaitu Komisi Sekolah Minggu yang akan mengadakan ibadah Natal online dan onsite di tanggal 19 Desember 2021. Ibadah online secara premier pukul 10 dengan pembicara penginjil Michael Sander dari GKY Mabes. Kita berdoa juga untuk Komisi Remaja yang akan merayakan perayaan Natal onsite pada tanggal yang sama 19 Desember 2021. Pukul 10 juga di gereja dengan pembicara penginjil Krisdika dari GKI Makassar. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Kita berdoa untuk para pembicara agar mereka sungguh-sungguh menjadi saluran berkat Tuhan, dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal bagi Komisi Sekolah Minggu dan Komisi Remaja di gereja kami Tuhan. Kami rindu Tuhan persiapan ini Tuhan, Kau tolong dan Kau pimpin baik guru sekolah minggu maupun penginjil rinci sebagai pembina remaja. Tuhan, kiranya Engkau menolong agar kami semua Tuhan dimampukan untuk bisa Tuhan melakukan yang terbaik dalam mempersiapkan akan ibadah Natal, dan juga Tuhan Engkau menolong agar setiap anak-anak sekolah minggu juga Tuhan serta remaja disiapkan hatinya untuk bisa menyambut akan kelahiran-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pembicara yang terlibat di dalam ibadah Natal sekolah minggu dan remaja. Tuhan memberkati untuk penginjil Michael dan juga Tuhan untuk penginjil Krisdika. Tuhan menolong mereka agar mereka juga Tuhan dimampukan memberikan dan memberitakan firman Tuhan, sehingga Tuhan berita Natal bukanlah menjadi sebuah berita yang basi, tetapi berita yang sungguh kembali Tuhan menjadi sesuatu yang hidup di dalam hidup setiap anak-anak, setiap guru-guru, dan juga Tuhan setiap remaja yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau pimpin seluruh persiapan yang sedang dilakukan saat ini. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh melakukannya dengan penuh iman dan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk ibadah Natal Komisi Pemuda secara onsite tanggal 24 Desember jam 19.30 di gereja dengan pembicara penginjil Ratna Wijaya. Dan kita juga berdoa untuk ibadah Natal umum 25 Desember jam 9 pagi dengan pembicara Pendeta Andreas Hau, dosen SCT Saat Malang. Juga ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2022 dipimpin oleh Bapak Pendeta James sekaligus perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk hal ini, biarlah melalui ibadah Natal dan tahun baru baik pemuda maupun juga ibadah Natal umum sekali lagi jemaat diteguhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan khususnya untuk ibadah Natal Komisi Pemuda tanggal 24 Desember jam 19.30 malam yang akan dipimpin langsung oleh penginjil Ratna. Tuhan, kiranya Engkau menolong akan hamba-Mu di dalam menyampaikan akan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman Tuhan boleh kembali meneguhkan akan iman dari para pemuda yang mengikuti ibadah Natal secara onsite di malam itu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memakai akan hamba-Mu ini, biarlah hikmat Tuhan yang boleh bekerja atas hamba-Mu. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk Bapak James yang akan memimpin ibadah tahun baru, dan juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Andreas Hau yang akan memimpin ibadah Natal di tanggal 25 di jam 9 pagi. Tuhan, kiranya Engkau menolong akan kedua hamba-Mu ini agar mereka juga Tuhan diberikan kemampuan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau juga Tuhan menolong mereka di dalam segala persiapan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan, jemaat Tuhan imannya juga makin kuat. Mereka juga Tuhan boleh kembali mengalami akan kasih Tuhan di tengah masa pandemik ini ya Tuhan. Pengharapan Tuhan di dalam masa pandemik ini. Tuhan juga tolong untuk setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati, dan terlebih khusus di tanggal 1 nanti
Jemaat Tuhan akan bersama-sama semeja dengan Engkau. Tuhan juga siapkan hati setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh datang dengan penuh kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan bersama-sama berdoa untuk kondisi keamanan negara Indonesia menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru agar tetap kondusif. Kita doakan agar negara kita tetap dalam keadaan yang aman dan kita semua bisa saling bergandeng tangan walaupun dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja di negara kita ini dan kita berdoa agar tetap ada kedamaian di Indonesia. Doakan untuk pemerintah agar mampu mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan agar wabah ini juga tidak merebak lagi, khususnya di hari-hari libur. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan khususnya untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Menjelang perayaan Natal ini kami rindu Tuhan Indonesia boleh tetap dalam keadaan yang kondusif dan aman. Tuhan pimpin akan pemerintah kami agar mereka bisa mengambil tindakan yang tepat untuk bisa mengantisipasi situasi sehingga Tuhan para penjaga keamanan di Indonesia ini juga Tuhan bisa bekerja dengan baik. Dan kami rindu Tuhan tidak ada satupun oknum yang berusaha untuk mengacaukan negara ini, tapi biarlah Tuhan kondisi Indonesia boleh tetap terpelihara, damai satu dengan yang lain di saat-saat akhir tahun ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau akan menolong Indonesia khususnya Tuhan melewati tahun ini Tuhan, agar pandemik ini tidak semakin merebak lagi atau berlanjut pada gelombang-gelombang yang berikutnya. Kami rindu kondisinya boleh tetap dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya percaya Tuhan, Engkau memimpin setiap pemimpin daerah bahkan sampai ke pusat, Engkau memimpin mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan bijaksana-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang terakhir kita juga akan berdoa untuk ibadah tanggal 12 Desember ini. Di pusat akan diadakan ibadah umum satu kali oleh penginjil Ratna Wijaya yang akan menjadi pembicara, dan di pos akan dipimpin oleh Pendeta Maria Datum Banua. Kiranya Tuhan juga akan menolong agar seluruh penata layan dan pembicara dipakai oleh Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Tuhan, saat ini kami juga datang menyerahkan khususnya untuk ibadah yang akan dilakukan pada tanggal 12 nanti. Kiranya Tuhan juga akan memimpin baik di pusat maupun di pos, agar seluruh ibadah ini Tuhan boleh diperkenan oleh Tuhan, dan Tuhan pimpin untuk penginjil Ratna Wijaya dan juga Pendeta Maria Datum Banua di dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin juga Tuhan untuk seluruh penata layan, untuk seluruh WL, singer, pemusik, juga yang memegang akan tim multimedia. Kiranya Tuhan juga akan menolong semuanya sehingga bisa bersama-sama Tuhan terjadi sebuah ibadah yang indah di hadapan-Mu Tuhan, dan jemaat bisa memahami serta mengerti. Jemaat juga tidak terhalang dengan berbagai macam halangan, khususnya Tuhan ketika live streaming. Tuhan tolong agar peralatan yang ada Tuhan berkati dan Tuhan urapi sehingga Tuhan tidak terjadi gangguan. Inilah seruan doa kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan Engkau berkarya di dalam ibadah ini agar jemaat Tuhan boleh mengalami akan transformasi, dan jemaat Tuhan juga boleh mengalami perubahan-perubahan hidup yang mereka boleh rasakan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Lagu dari sorga pada malam itu bergema di padang rumput tempat kami bekerja pada malam itu. Lagu itu begitu indah dan begitu merdu, suara yang bening dari kumpulan besar bala tentara sorga yang megah. Bahkan Vienna Philharmonic Orchestra yang terkenal di zaman Anda saat ini juga kalah. Atau Gracias Choir dengan para penyanyi kelas dunianya juga tidak dapat menandingi suara bening bala tentara sorga yang tiap-tiap waktu memuji-muji Allah. Siapa kami yang mendapat kesempatan langka yang tiada duanya dalam hidup kami? Kami juga melihat terang bersinar sekeliling kami saat kami menjaga domba-domba milik orang lain. Kami hanya pekerja upahan. Tapi malam itu saat beberapa orang di antara kami tertidur lelap di malam gelap, dingin menusuk tulang dengan pakaian yang seadanya. Dan sebagian lagi sedang berjaga-jaga dengan pikiran masing-masing. Ada yang kalut dengan belitan hutang, ada yang pusing dengan calon pasangan hidup yang tidak kunjung datang, ada yang bingung dengan apa yang akan dimakan besok oleh keluarganya. Ada pula yang bingung bagaimana harus mengganti barang tetangga yang dirusak oleh anaknya. Ada juga yang bingung dengan sakit dan pengobatan orang tuanya. Dan ada pula yang hatinya saat itu dipenuhi dengan kebencian kepada orang-orang terhormat di negeri kami yang hanya mementingkan diri mereka sendiri.
dan berbagai macam pikiran lainnya menggayuti pikiran kami. Namun tidak pernah terpikirkan oleh kami pada malam itu akan melihat sinar terang kemuliaan ilahi. Terang yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Terang yang seperti kobaran api besar. Terang yang sangat menyilaukan mata, melebihi sinar mentari yang kami lihat di siang hari. Terang ini, terang yang penuh dengan kemuliaan dari tempat yang maha tinggi. Kami sangat takut. Siapakah yang begitu bersinar? Apakah yang akan dilakukannya kepada kami? Belum pernah kami rasakan ketakutan yang seperti ini. Bahkan kami tidak setakut ini ketika berhadapan dengan binatang buas atau para pencuri bersenjata tajam sekalipun. Kami tidak setakut saat melihat terang yang sangat menyilaukan itu. Siapa kami yang mendapatkan kesempatan langka yang tiada duanya di dalam hidup kami? Tahukah Anda siapa kami? Ya, kami adalah para gembala upahan yang sedang menjaga domba. Kami adalah orang-orang yang hidupnya sembrono. Kami hidup sesuka kami. Kami tidak pergi sekolah, alias kami buta huruf. Bahkan dalam kehidupan di masyarakat kami itu tersisihkan. Ketika kami akan ibadah ke bait Allah, maka tempat kami bukanlah di dalam bersama dengan para pria terhormat lainnya. Meski kami juga orang-orang Yahudi, kami hanya bisa ibadah di halaman luar saja. Sama dengan mereka orang-orang yang datang dari negeri-negeri asing. Sama dengan mereka yang dulunya adalah orang-orang yang penyembah ilah-ilah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah orang Israel. Sungguh menyakitkan hati. Ketika salah satu dari kami dipersalahkan orang, maka kami tidak akan bisa membela dia di pengadilan. Kesaksian kami tidak akan diakui. Saudaraku, kami begitu miskin dan kami begitu papa. Kami bukan orang yang terhormat atau orang yang berkelas tinggi di masyarakat, saudaraku. Kami orang biasa, bahkan orang malas untuk bertegur sapa dengan kami ketika berjumpa dengan kami di jalan atau dimanapun kami berada. Kami sadar diri kami yang memiliki bau yang khas binatang peliharaan yang kami jaga. Kami juga sadar sikap kami juga seringkali menjengkelkan orang lain. Tidak jarang kami mengabaikan akan pekerjaan kami, bahkan kami juga membiarkan ternak majikan kami itu dicuri orang. Kami sengaja kok. Kami juga seringkali curang. Dan kami hidup bergelimang dosa. Tapi malam itu, malam di mana bayi kudus itu lahir, kami tak pernah menyangka dan menduganya. Dan kami tidak pernah membayangkan sebelumnya. Malam itu kami dilawat oleh Allah. Kami yang kacau, kami orang rendahan dan orang-orang yang tidak punya jabatan penting di masyarakat. Kami dilawat oleh Allah. Kami melihat cahaya kemuliaan Allah yang hadir di tempat di mana kami menjaga ternak kami. Kami tidak pernah mimpi akan menyaksikan kita sorga yang berkumandang agung, menceritakan kemuliaan Allah, dan telah memperkenankan kami menjadi saksi pertama kelahiran bayi Mesias
yang sudah dinanti-nantikan ribuan tahun dan akan senantiasa menjadi sumber keselamatan manusia berdosa. Jika saudaraku bertanya, apakah kami siap hati pada malam itu untuk menyambut kelahirannya? Sama sekali tidak. Kami tidak mempersiapkan hati kami sedikit pun. Kami tidak seperti kakek Simeon dan nenek Hana yang begitu setia menantikan kedatangan Mesias. Hati dan pikiran kami hanya dipenuhi dengan segala masalah hidup kami saja. Bagaimana kami bisa survive di tengah kerasnya kehidupan ini? Saudaraku, hanya kasih karunia-Nya yang membuat kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu. Menjadi saksi hidup pertama atas kelahiran bayi kudus yang dinantikan dunia yang tengah bergelimang dosa. Hanya kasih karunia-Nya yang memberi kesempatan bagi kami untuk melihat terang yang sesungguhnya yang datang menerangi dunia yang gelap ini. Hanya kasih karunia-Nya kami beroleh keselamatan itu yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Karena itu kami bersyukur kepada-Nya dan kami mau memuji dan memberitakan kabar baik itu kepada semua orang yang kami temui. Kami telah berjumpa dengan Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Maukah kau percaya kepada-Nya dan membiarkan dirimu diselamatkan oleh-Nya? Itulah yang kami katakan kepada orang-orang. Saudaraku, peristiwa yang kami saksikan secara kasat mata 2020 tahun yang lalu sebentar lagi akan diperingati hari kelahirannya lagi. Mari saudaraku, siapkan hatimu. Jangan seperti kami yang saat itu sibuk dengan urusan diri kami sendiri. Sibuk dengan pikiran soal utang-utang yang bertumpuk dan tidak sedikit pun memikirkan Mesias yang akan datang itu. Mari saudaraku, renungkan kembali bagaimana Dia yang turun dari sorga, yang mulia itu mengambil tubuh manusia masuk ke dunia ciptaannya menjadi bayi yang kecil, bayi yang mungil, bayi yang tidak berdaya, yang harus diasuh oleh tangan manusia guna menebus dosaku dan dosamu, dosa kita semua. Mari saudaraku, luangkan waktumu untuk lebih bersekutu dengannya, lebih intim dengannya, Sang Gembala jiwa kita di minggu-minggu Advent ini. Kiranya mata hatimu tidak hanya dipenuhi dengan target usaha akhir tahun yang harus dikejar, atau hanya dipenuhi dengan tuntutan prestasi kerja demi menambah pundi-pundimu atau menutup hutang-hutangmu. Mari saudaraku, kita jaga hati agar tidak dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan terhadap situasi pandemik yang masih belum berakhir. Atau hanya dipenuhi dengan rasa sakit hati, kecewa kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada saudaramu, kepada kawan karibmu, atau orang yang telah menorehkan luka yang dalam di hatimu. Mari jaga hatimu saudaraku, agar tidak berlimpah rasa galau, memikirkan masa depan studi yang tidak jelas, masa depan bersama kekasih yang juga tidak jelas. Mari saudaraku, kita jaga mata hati dan pikiran agar tidak ditutupi oleh segala keinginan-keinginan daging
khususnya di akhir tahun ini menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, untuk membeli baju baru, sepatu baru, pernak-pernik Natal yang baru, kue-kue Natal, dan lain sebagainya. Dan mari jaga hati agar hatimu tidak dipenuhi dengan pikiran untuk hanya mengasihani dirimu sendiri secara berlebihan, sehingga kasih kepada Allah menjadi dingin, menjadi kering, menjadi hambar. Demikian juga kasihmu kepada sesama. Jangan biarkan hatimu menjadi kering, hambar serta tawar saudaraku. Atau bahkan timbul akar pahit. Dan kau melupakan bayi mungil yang sudah datang untuk memberikan kepadamu pengharapan, kedamaian, keselamatan yang pasti. Bayi yang penuh kemuliaan ini telah tinggalkan kemuliaan abadi untuk sekejap mengalami kehinaan, agar kita yang percaya kepadanya beroleh kemuliaan kekal bersamanya. Saudaraku, mari datang padanya. Lepaskan semua beban yang memenatkan itu di kakinya. Biarkan bayi ilahi itu lahir di hatimu. Saudaraku, biarkan hatimu dipenuhi kehangatan kasih-Nya. Hanya dengan kasih-Nya yang melimpah di hati, maka kita bisa merayakan Natal tahun ini dengan penuh syukur dan sukacita. Hanya dengan kasih-Nya yang melimpah di hatimu, saudaraku, menjadikan Natal ini penuh makna, penuh warna, dan penuh dengan kemanisan. Hanya dengan kasih-Nya Natal tahun ini, maka kita dapat berbagi kisah Natal yang indah bagi dunia yang sepi, dunia yang muram, dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan kepahitan. Mari serahkan seluruh hidupmu untuk kemuliaan-Nya. Dan biarkan Tuhan memakai hidupmu menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Biarkan seluruh hidupmu menggenapi rencana Allah. Mari datang di altar-Nya, persembahkan seluruh hidupmu kembali. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat malam saudaraku. Kasih Tuhan menghangatkan kembali kasih yang telah redup di hatimu, agar kita siap merayakan kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.